usaha itu kalau kita mau maju memang mau tidak mau kita harus percaya sama orang. Oke. Masalah orangnya bisa dipercaya atau tidak, ya itu urusan dia. Kalau memang nggak bisa ya kita tinggal ganti gitu aja. Faktornya apa yang jenengan lihat? Oh ini orang ini pantas ini diangkat sebagai manajer. Jujur, nggak perlu terlalu pinter, karena kita kan bisa belajar juga sambil jalan. Nah, kalau terlalu pinter, aku milih terlalu pinter wong aku sendiri yang nggak pinter. jadi ya wis, yang penting jujur, terus dia mau ada niat kemauan untuk kerja, disiplin itu udah cukup. Iya. Kalau sekarang populasinya nambah sapinya? Populasi alhamdulillah kita sekarang sudah ada 800 ekor. Wah. Dari 80 sekarang 800. 800 ekor. Nanasnya jadi lebih luas lagi. Alhamdulillah 400 hektar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seneng sekali kedatangan Mas Rofik. Niki apa ya Mas? Jenengan itu, wih amazing, Crazy Rich. Enggak juga Mas. Crazy Rich Kediri, usahanya banyak. Ini karyawannya tadi 3.000 orang ya Mas ya? Kurang lebih dari semua lini usaha sekitar 3.000-an. Wih nih. Nah teman-teman kita ulik nih kok bisa karyawannya 3.000 dan usahanya apa aja banyak banget. Nah kalau nggak salah Mas, kalau saya amati di setiap lini usahanya jenengan itu kayak terintegrasi semua. Betul. Betul ya? Memang konsep usaha kita upayakan untuk terintegrasi. Oke. Memang konsep dari awal seperti itu ya? Sebenarnya bukan konsep dari awal. Awalnya sih kita nggak kepikiran untuk konsep terintegrasi. Cuma seiring berjalannya waktu kita pengennya, namanya orang usaha Mas ya, kita pengen income yang lebih, terbuka lapangan pekerjaan yang lebih. Akhirnya kita putuskan untuk ambil jalan terintegrasi. Oke. Makanya pas waktu jenengan buka properti, terus buka depo bangunannya. Betul. Terus kemudian ada sapi, ada pupuknya untuk nanas, terus kemudian ada cacing, ada juga produk olahan nanasnya, pabrik tebu dan lain sebagainya. Betul. Nah kita pengen ini Mas, sebelum nanti kita bahas satu persatu usahanya itu gini. Kadang bagi pemula yang banyak di penonton Pecatur juga banyak pemula Mas, pemula bisnis itu kadang-kadang bingung Mas. Pertama bingung menangkap peluang. Kalau dapat peluang, bingung memulainya atau mengeksekusinya lah. Jadi kan tak lihat kok guamak banget. Itu gimana Mas? Karena saya nggak mau mikirnya terlalu ribet. Misalnya gini, kita ambil contoh sederhananya saja. Misalnya saya ini penjual apa? Pentol. Pentol atau cilok itu. Mungkin saya akan tanam sayurnya sendiri. Saya akan pelihara ayamnya sendiri. Yang tujuannya biar pertama, keuntungan kita juga bisa meningkat karena misalnya kita butuh sayur, kita butuh ayam, untuk bahan bakunya si pentol itu kita sudah bisa produksi sendiri dan pasti biayanya jauh lebih murah daripada kita beli jadi. Jadi sederhananya seperti itu. Itu yang integrasi tadi ya. Jadi nggak harus langsung besar baru mulai terintegrasi, enggak. Kita bisa mulai dari yang paling kecil dulu, kita upayakan terintegrasi. Kalaupun misalnya gini, pentol kita karena bisa pelihara ayam sendiri, tanam sayurnya sendiri, mungkin dengan seperti itu kita bisa kasih harga yang lebih murah tapi dengan kualitas yang bagus gitu. Jadi otomatis itu memancing para pelanggan untuk tetap beli di kita, jadi pelanggan kita karena harganya murah, kualitasnya bagus. Karena kita bisa kasih harga murah, kualitas bagus karena kos produksi kita turun karena semua bahan dari kita sendiri yang memproduksi. Betul. Jadi dari awal sudah kayak walaupun skala kecil pun sudah ya Mas ya, kayak sudah bisa diintegrasikan. Harusnya seperti itu. Tergantung kita mau apa enggak. Memang sedikit lebih ribet, sedikit lebih capek. Iya betul. Tapi saya yakin hasilnya juga lebih optimal. Iya, aku tadi mau bilang itu, apa enggak ribet Mas? Pasti kalau ribetnya pasti. Tapi kalau kita lihat dari ribetnya, memang ribet, memang capek. Tapi kalau kita lihat nanti hasilnya, terus apalagi kalau nanti sudah bisa besar, kita bisa buka lapangan pekerjaan, itu kan
jauh lebih bermanfaat lah menurut saya. Oke. Nah Mas Rafiq ini luar biasa juga nih propertinya itu kalau kita lihat, kalau kemarin kita pernah interview juga di dokumenter ini sudah ada di film dokumenter kita teman-teman, itu terjual ribuan Mas. Iya. Properti loh Mas ini. Properti sudah ini kita terjual ribuan. Kayak jualan kacang goreng Mas. Ribuan ini jualan rumah kok iso ribuan gitu. Ya itu karena kita terintegrasi dari sisi properti pun kita seperti itu. Jadi kita jual rumah tapi bahan baku untuk bikin rumah termasuk genteng, galvalum, bata ringan, terus paving, terus kayak stone crusher, depo bangunan, kita buka sendiri, kita bikin sendiri. Oke. Jadi karena kita buka sendiri, kos kita lebih turun, jadi kita bisa ngasih hunian atau rumah ke user kita itu dengan harga yang terjangkau, tapi kualitasnya tetap bagus dan saya tetap dapat untung karena terintegrasi itu tadi. Jadi kos-kosnya sudah banyak yang bisa kita terpotong tekan. ya. Oke. Jadi cara judul gitu integrasi itu bikin harga jadi lebih murah. Jadi lebih murah tapi kualitasnya tetap bagus. Jadi karena margin yang kita kejar kita sudah bisa tutupi dari turunnya kos produksi gitu. Jadi kualitasnya tetap bagus dari pemilihan lokasi meskipun harga tanahnya sedikit lebih mahal kita tetap berani ambil karena kos produksi kita turun karena kita sudah punya pabrik-pabrik itu tadi sendiri, depo bangunan kita sudah punya sendiri juga. Dalam konteks katakanlah sing usahanya properti jenengan Mas, itu kan jenengan kayak fokus di properti dulu selama sekian tahun jualan dulu atau langsung buka di awal Mas? Kalau konteksnya konteksnya properti. Kalau properti kita di awal itu kita cuma jadi kontraktor dulu Mas. Kontraktor dulu. Setelah jadi kontraktor kurang lebih 2 tahun itu seingat saya. Kita sudah sedikit banyak sudah tahu ilmunya. Akhirnya kita putuskan untuk jadi pengembang sendiri. Awalnya ya nggak langsung terintegrasi Mas karena keterbatasan modal juga, keterbatasan kepercayaan juga, ya kan. Jadi kita setelah kontraktor kita bikin perumahan sendiri, kita jadi developer sendiri. Setelah jalan kita putar otak lagi ini gimana ya kita biar tetap bisa eksis, aksinya bersaing dari sisi lokasi, bersaing dari sisi kualitas bangunan. Akhirnya saya putuskan untuk apa biaya yang bisa ditekan, saya pelajari, ternyata di situ. Akhirnya kita bikin sendiri. Apa yang bisa saya produksi sendiri, saya produksi sendiri. Oke. Nah ini sukses kemudian di usaha properti dan depo bangunan kemudian menambah di bidang yang kaitannya sama pertanian dan produk-produk pertanian. Nah mungkin nanti kita akan bahas lebih banyak Mas. Tapi kalau kalau dibilang fokus jenengan yang sekarang, fokus yang paling utama itu di propertinya atau di yang usaha pertanian ini Mas? Jadi karena semua itu usaha saya, jadi ya fokus di semuanya. Jadi nggak ada yang saya pilih aku fokus di sini nggak terlalu fokus, nggak. Jadi dua-duanya, bahkan bukan dua-duanya ya, karena kita juga ada di sektor kesehatan, apotek kita juga ada, ada kafe kita juga sudah buka. Jadi tetap kita fokus di semuanya. Jadi memang harus fokus semuanya. Kenapa kok dari properti kok melompatnya jauh? Melompatnya jauh. Kenapa ke pertanian kan nggak ada hubungannya. Itu saya pilih karena nggak ada hubungannya. Oh gitu. Jadi kenapa? Jadi gini, saya itu namanya orang usaha kan tidak ada yang pasti. Kalau properti, misalnya semua saya fokuskan di properti, kita nggak tahu namanya orang usaha. Syukur kalau bisa lancar terus. Kalau ada kendala, misalnya kayak ada properti, ada toko bangunan, ada alat transportasi untuk bangunan itu, ada pabrik-pabrik itu. Tapi kalau propertinya lesu, semuanya ini ikut lesu. Rentetan ikut lesu. Rentetan ini ikut lesu. Oke. Itulah kenapa saya putuskan mengembangkan usaha yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan properti. Jadi biar tujuannya kalau yang ini nanti ya semoga lancar semua. Ternyata ini lesu, saya masih ada yang lain backup lagi yang nggak ada kaitannya dengan properti itu. Jadi saya putuskan untuk
berbisnis di bidang pertanian dan peternakan. Awal mula Mas, awal mula terjun itu apa dulu? Awal mula terjun itu di properti dulu. Maksudnya setelah yang di peternakan sama pertanian tadi loh. Yang paling awal mula apa? Awal mula peternakan sapi. Oh, sapi dulu. Awal mula peternakan sapi. Peternakan sapi kita hitung kok tipis ya. Nah, akhirnya kita putar otak lagi. Oh ya udah, ini harusnya bisa diintegrasikan dengan pertanian gitu. Jadi tujuannya biar limbahnya sapi bisa untuk pertanian, limbahnya pertanian bisa untuk pakan ternak. Jadi saya coba seperti itu, alhamdulillah kosnya bisa turun banyak gitu. Bahkan hampir 40% kosnya bisa turun. Wow, karena banyak banget ya. Iya, karena hijauannya kita sudah nggak perlu beli lagi, karena jadi limbah nanas atau kita ada pertanian tebu dari limbah tebu itu kita chopper, kita kasihkan pakan, kan sudah gratis. Kita cuma biaya untuk ngumpulin itu aja. Oke. Untuk Coba bayar. Mas, kita pelan-pelan dulu coba. Sapi. Sapi awalnya berapa ekor budidaya? Sapi kita budidaya awal buka itu 80 ekor, Mas. Woi deh, memang kalau orang kaya bebas ya, langsung bukan 80. Oh enggak, karena memang kita sudah ada usaha properti itu, jadi bisalah waktu itu langsung 80. Itu pun sapi yang bagus-bagus kan Mas ya? Ya campur juga sih Mas, gitu enggak ya. semuanya sapi bagus. Paling banyak sapi apa? Paling banyak sapi simental sama limusin waktu itu. Yang gede-gede itu Yang ya. gede-gede itu. Ngerasa profitnya tipis itu setelah berapa bulan? Setelah saya jalani 6 bulan. Jadi karena sapi pedaging itu kan biasanya kita keluarkan antara 4 sampai 6 bulan. Jadi kita bisa ngitung pertambahan berat sapi setelah 4 sampai 6 bulan ini dengan biaya yang sudah kita keluarkan untuk merawat kok tipis gitu loh. Jadi putar otak lagi, ya itu tadi akhirnya diintegrasikan dengan Pertama apa? Nanas ya berarti ya? pertama nanas. Pertama nanas, kita integrasikan dengan nanas. Kenapa nanas? Karena ya memang di daerah saya, tempat tinggal saya di pelosok Klaten sana, tanaman yang sesuai itu nanas. Sama tebu. Oke. Bagian dari nanas apa yang bisa kayak mengurangi operasionalnya sapi Mas? Pohon nanasnya. Pohon nanasnya. Pohon nanasnya itu kita bisa manfaatkan untuk pakan sapi. Oh. Yang kedua kulit nanas. Oke. Jadi selain kita jual buah segar, kebetulan kita kan juga jual olahan Nanasnya. nanas itu yang kita kirim ke salah satu pabrikan besar di Indonesia untuk bahan baku selai. Jadi kulit nanasnya itu juga bisa untuk pakan ternak. Kayak apa namanya itu, daun dan batangnya nanasnya kan kayak tuh Mas. Berduri. Berduri ya. Betul. Itu mungkin berduri untuk kita kalau kita yang makan. Tapi kalau lidahnya sapi kan kuat ya? kuat. Jadi itu pohon nanas itu enggak langsung berupa pohon gitu langsung kita gitu, enggak, kita chopper dulu. Diselip dulu. Ya. Biar durinya juga enggak terlalu gede-gede gitu ya. Gede-gede, betul. Oh, dari batang, daun dan juga kulitnya itu bisa untuk subsidi pakan sapi. Betul. Dan ternyata kalau dihitung-hitung itu pengurangannya 40% ya Mas ya? Bisa 40% karena ternak apapun kos paling besar itu untuk biaya pakan. Ya. Si sapi juga gitu? Si sapi juga seperti itu. Sebelumnya apa pakannya? Sebelumnya kita beli rumput gajah, ya sedikit-sedikit kita tanam rumput gajah. Cuma kalau rumput gajah kita full tanam rumput gajah kan ya yang bisa dipanen cuma rumputnya gajahnya aja untuk pakan sapi. Tapi kalau nanas kan buahnya sudah kita dapat keuntungan, kita dapat surplus lagi dari pohon nanasnya bisa untuk pakan ternak. Cerdas Mas memang. Bukan cerdas. Ya apa? Ya sederhana aja kita mikirnya, iya kan? Nggak perlu orang cerdas untuk mikir seperti itu. Mas kan pilihan yang sangat tepat gitu Mas. Jadi buahnya bisa dimakan orang, kulitnya untuk sapi, pohonnya untuk sapi kan gitu. Betul. Mas, kemudian dari 80 sapi itu nanamnya harus berapa luas nanam nanasnya? Itu dari 80 sapi itu kita nanamnya nggak perlu terlalu luas, mungkin sekitar 10 hektar itu 10 sampai 15 hektar cukup. Karena kita kan nggak cuma 100% itu pakannya dari
pohon nanas itu tetap kita mix dengan rumput gajah. Iya, Cuma iya, kan iya. perbandingannya bisa 70-30, 70% pohon nanas itu tadi, yang 30% rumput gajah. Iya. Jadi ketika sampean bilang nggak terlalu luas, ternyata bilang 10 hektar, aku gini. Ya 10 hektar gak luas ya apa ini? ya karena populasi lah untuk 80 ekor. Iya. Terus kedua, nanas itu bukan tanaman yang bisa kita panen di jangka pendek. Iya kan, setahun tuh. 1 tahun paling cepat. Iya, jadi memang untuk putranya memang kita harus banyak ya. agak luas. Tapi kan kita pelihara bukan untuk pakan sapi. Dari kita jual nanas kan kita sudah dapat untung juga. Jadi nggak harus lahan. Waktu itu ya bukan lahan sendiri ya, kita sewa, kita kerjasama gitu. Ya kebetulan kalau di daerah Kelut kan sewa nggak begitu mahal ya. Nggak begitu mahal. Hektaran itu ya mungkin berapa kalau sewa di sana Mas? Ya per hektarnya sekitar 20 sampai 25 tergantung kondisi lahan. Ya 25 juta ya, per tahun. Per tahun. Oke masih cukup terjangkau. Ya. Tapi juga lumayan sih. Kalau sekarang populasinya nambah sapinya? Populasi alhamdulillah kita sekarang sudah ada 800 ekor. Wah. Dari 80 sekarang 800. 800 ekor. Berarti corol nanasnya jadi lebih luas lagi. Alhamdulillah 400 hektar. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Jadi dari lahan seluas itu juga bukan semuanya punya pribadi, enggak ya, itu tadi sewa, kita kerjasama. Jadi untuk menutupi sirkulasinya biar sapi tetap ada pakannya itu. Iya. Wih, ngeri. Lah kenapa dari 80 kita langsung bisa kok bisa 800 tambah itu? Karena dari 80 kita coba setelah diintegrasikan. Nah, cuannya kok lumayan. Cuannya kok lumayan, ya udah kita kembangkan tambah. itu. Selain itu memang di daerah saya waktu itu masih banyak orang yang butuh pekerjaan. Jadi ini malah kita sudah ada kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kediri, dengan Kementerian Peternakan juga. Ini insya Allah kalau nggak ada kendala, mungkin di bulan 7, bulan 8 kita mulai bangun kandang lagi yang untuk populasi 5.000 ekor Mas. Wah. Tapi yang nggak langsung, kita bertahap, mungkin setiap tahun 1.000 gitu. Cuma sudah kita sediakan lahan yang kiranya cukup untuk populasi 5.000 ekor. Karena itu wujud kita untuk membantu pemerintah juga. Dari itu nanti sapi perah Mas. Sapi perah. Karena bukan sapi pedaging ya, sapi perah ya. Bukan. Sekarang pun juga sudah ada sapi perah. Jadi kita kan masih impor susu itu masih tinggi dari luar negeri. Jadi tujuan kita impornya sapinya aja. Nanti kan sapi sudah bisa beranak pinak di sini. Produksi susu kita juga sudah bisa meningkat. Jadi itu salah satu programnya pemerintah juga. Yang minta saya untuk mengembangkan sampai ribuan itu juga dari Dirjen Peternakan. Apa programnya itu Mas? Programnya ya untuk ketahanan pangan. Program ketahanan pangan. Jadi tujuannya biar kita nggak terlalu banyak impor susu dari luar. Oke, mantap. Mungkin juga kebutuhan susu juga naik karena mungkin pemakan itu MPG itu tadi, ya. Iya betul. Sudah. Kita pun sekarang juga sudah produksi susu. Kita juga sudah supply untuk MPG. Cuma kan karena sekarang populasinya belum terlalu banyak untuk sapi perahnya, mungkin sekitar 400 ekoran, mungkin produksi kita ya sehari cuma berapa 3.000 sampai 4.000 liter Mas ya. 4.000 liter? Iya kurang lebih sekarang segitu, ya dengan 400 ya. Berarti kalau nanti 5.000 berapa liter Mas? Jadi banyak. Jadi sapi itu dari 400 itu nggak semuanya laktasi. Jadi masih ada yang masih bunting tua, jadi dia belum bisa diperah. Mungkin yang laktasi sekitar 200-an ekoran sih. Yang lainnya masih bunting-bunting nunggu untuk melahirkan, terus baru bisa kita ambil susunya. Di daerah jenengan ini termasuk dingin ya Mas ya. Kalau nggak salah susu itu harus dingin ya? Ya harusnya dingin, cuma kan sekarang teknologi sudah maju ya, jadi kita bisa akali. Jadi nggak harus
lokasinya dingin sekarang semua daerah bisa. Bisa ya Mas ya? Bisa, yang penting kita sesuaikan suhunya di kandang, bisa kita akali. Kalau memang terlalu lokasinya daerahnya panas banget ya kita bikin kandangnya yang sistem close house kayak ayam itu kan, buktinya suhunya juga bisa diatur di dalamnya. Untuk sapi kan juga bisa di sistem seperti itu. Oke. Mas tadi kan 80 ke 800 itu berjenjang berapa lama atau langsung 800 itu kalau? Kita bertahan di 80 itu kurang lebih cuma 1 tahunan Mas. Setelah itu langsung kita bikin kandang baru lagi. Jadi setelah 2 tahun itu sudah ya meskipun nggak langsung ya karena kita butuh waktu untuk pengadaan sapi untuk bangun kandangnya ya wis kita langsung bikin kandang yang kapasitas segitu. Alhamdulillah sudah bisa terisi penuh. 800 itu 800. Ya. Dari budidaya sekarang yang 800 itu yang paling susah apa Mas dari proses pembudidayaan sapi? Yang paling susah itu kalau ada penyakit, contohnya kayak PMK okay. atau penyakit-penyakit lainnya. Sapi kan juga sama kayak manusia juga ada sakitnya. Cuma itu kan kita bisa antisipasi dengan pengecekan kesehatan rutin. Karena sebetulnya kalau kondisi sapi itu dia nggak lemah, kena pun PMK juga dia paling sakit 2 hari 3 hari sudah sembuh. Tapi kalau memang kondisinya sapi lemah ya bisa sampai mati. Jadi kita rutin kasih vitamin tiap bulan sekali. Pernah mati banyak gitu Mas? Enggak pernah sih alhamdulillah. Karena kita sudah belajar dari nggak perlu dari pengalaman pribadi, mungkin dari pengalaman peternak-peternak lain yang kena PMK terus sapinya banyak yang mati. Kita observasi ya, maksudnya observasinya kita, saya ini orang bodoh nggak sekolah, paling observasinya ya teko-teko, tanya, solusinya seperti ini. Gitu. Berarti preventif itu ya dikasih pencegahan ya, dikasih kayak vitamin, suplemen gitu-gitu. Ya pokok intinya kita bikin sebisa mungkin sapi kita sehat, daya tubuhnya kuat. Nanti pun kalau terjangkit penyakit dia masih bisa untuk survive gitu ya. Orang sampai depro ajarannya kan Nepro itu kan indikasi hampir pasti dibelah gitu ya, bener nggak? Enggak juga ya. Sering juga saya sapi yang depro terus kita kasih obati terus juga sehat lagi juga. Okay. Depro itu belum tentu sakitnya parah, bisa jadi mungkin persendiannya mungkin cara wong linu atau apa kan kesleo gitu. Atau kesleo Iya. Nah ternyata ini juga ada siklus baru lagi Mas. Kalau dulu kan dari sapi langsung ke pupuk nanas kan. Iya. Pupuk untuk tanaman nanasnya tadi. Nah ternyata ada makhluk baru lagi yaitu cacing. Nah ini kalau ada tiba-tiba ada cacing itu gimana ini? Tiba-tiba ada cacing itu karena iseng-iseng sebenarnya. Waktu itu kita lihat-lihat di internet ya. Untuk selain itu saya juga banyak juga masih orang tanya lapangan pekerjaan. Terus yang ada itu yang bisa lagi apa? Aku buka. Aku adanya peternakan sama pertanian. Terus aku iseng-iseng cari-cari di internet nemu cacing itu. Nah, kenapa cacing? Jadi saya pengennya itu apa yang sudah ada di tempat saya. Adanya kan karena saya sudah ternak sapi, yang ada kan kotoran sapi. Nah, ternyata cacing itu dia bisa makan kotoran sapi. Jadi dari kandang yang biasanya itu kita langsung untuk kebun nanas, sekarang enggak. Dari kandang kita kasih pakan untuk cacing dulu. Kita kasih pakan cacing dulu, terus kotoran cacing itu ternyata setelah saya pelajari itu pupuk organik yang paling bagus daripada kotoran-kotoran hewan yang lainnya. Karena cacing kan memang hewan pengurai. Iya. Di kotorannya itu kandungan NPK-nya yang dibutuhkan oleh tanaman itu sudah lengkap di situ. Jadi saya kembangkan cacing itu, selain kotorannya untuk pupuk organik paling bagus, untuk cacingnya sendiri juga ternyata ada pasarnya. Untuk bahan baku kosmetik, bahan baku obat, terus campuran pakan ternak, terus untuk pakan benur. Dan itu ternyata pasarnya juga ada. Akhirnya kita putuskan untuk memperpanjang siklus itu kita pelihara cacing. Dan kita
sudah ada kontrak juga untuk nanti setelah cacingnya bisa dipanen sudah ada siap yang membeli dan siap nampung. Jadi mantap. Jadi kita ternak nggak keluar kos untuk biaya pakan ini ya, karena cukup dari kotoran sapi. Sama satu lagi kulit nanas. Oke. Wah, itu kulit nanas itu juga bisa untuk pakan cacing itu ternyata. Oh, selain juga untuk pakan sapi bisa untuk pakan cacing. Iya, jadi Oke. Ya aku mikirin masa cacing dikasih kotoran sapi tok. Bayangin misalnya kita sendiri apa gak bosen. Nah, ternyata bisa juga dengan kulit nanas itu. Berarti jangan punya peri cacingan, peri percacingan. Ini kan peri kemanusiaan ini. Peri cacingan. Ya. Jadi kita ternak cacing juga itu karena kita butuh untuk pupuknya itu. Mungkin nanti bisa dilihat sama masih kotoran cacing itu sebagus apa untuk pupuk. Kalau cacing itu sudah tahap masal atau uji coba Mas di tempat jenengan? Kita sudah tahap masal. Oh udah masal? Sudah tahap masal. Wow, kan itu ada banyak ya, ada 800 kotoran sapi itu butuh cacing berapa banyak berarti? Itu kita ternak 20 ton cacing. 20 ton cacing? 20 ton cacing. Berarti pengadaan 20 ton cacing begitu? Pengadaan 20 ton cacing. Waduh. Sak berapa itu 20 ton cacing itu sak berapa Mas? Banyak Mas. Banyak ya? Sak truk itu ada ya lebih? Lebih ya? Lebih. Lebih dari satu truk itu mungkin bisa diisi karena cacing kan nggak bisa ditumpuk terlalu tinggi. Oh, nanti kan mati ya. Okay. Mungkin satu truk bisa muat 1,5 ton ya tinggal bagi aja ada berapa truk. 20 ton dibagi satu. Wah banyak truk lah ya. Iya. Itu cacing semua. Berarti cacing tempatnya semua. Juga luas gitu ya Mas ya? Luas, kita di lahan seluas 8 hektar kurang lebih itu. Cacing aja? Iya. Produk yang kecil saya pilih-pilih itu 8 hektar Mas? 8 hektar. Luas banget Mas. Memang gimana kok? Memang butuh sebegitu luasnya ya? Tapi kalau jenengan mikirnya wah 8 hektar cuma untuk ternak cacing. Iya. Enggak. Jadi karena cacing itu jika dia juga nggak mau terlalu panas, kita bisa tanam pohon-pohon keras itu. Oh. Kita nanti kalau sudah pohonnya besar, kita juga bisa dipotong lagi. Wih, jenengan luar biasa. Pokoknya memanfaatkan celah apapun untuk celah apapun. Nilai ekonomi. Keren. Oh, 8 hektar cacing dan pohon-pohon keras untuk sebagai teduhannya ya. Teduhan juga. Oke. Kalau produksi cacing itu nggak rumit ya Mas ya? Enggak. Mudah ya? Mudah sekali. Karena memang sifatnya dia memang hewan pengurai, jadi apapun yang bisa diurai. Jadi nggak harus kotoran sapi, mungkin limbah sayur, limbah buah itu juga bisa diuraikan sama si cacing itu. Itu cacing apa jenisnya? Cacing ANC. ANC itu orang-orang biasanya nyebutnya cacing Afrika. Dia agak besar-besar, warnanya agak merah gitu. Oh merah-merah besar gitu. Sak ginian, sak jentian. Enggak lah, kalau enggak sejentian betin ya enggak. Ya kayak cacing tanah, kayak cacing tanah di sini, cuma kalau di sini kalau cacing di sini kan hitam-hitam, kalau ANC itu warnanya merah gitu. Wah mantap, ini kayak belum diliput yang dokumenter yang cacing. Belum. Kapan-kapan kita main ke sana Mas. Liput cacing. Enak tempatnya teduh karena di atasnya pohon besar-besar. Pohon apa yang di sana? Pohon mahoni. Oh mahoni. Oke, dari cacing kemudian kotorannya cacing dia. Berarti kotorannya gimana cara membedain kotoran cacing itu ngambilnya? Ya kita ambil manual sih. Disekropi gitu. Sekalian kita panen cacingnya, kita sendirikan. Oh iya. Untuk kotorannya. Jadi kayak satu kolam gitu, dipanen, cacingnya dipanen cacing, yang kotorannya jadi yang tanah-tanah itu kotorannya gitu. Oh itu dipanen untuk pupuk. Langsung diaplikasikan? Bisa itu langsung diaplikasikan juga bagus. Cuma kalau kita biasanya kita olah dulu, kita panaskan dulu. Dan tujuannya mikroorganisme yang nggak kepake itu bisa hilang dulu. Dijemur gitu ya? Kita keringkan pakai rotary dryer sih. Ada alat khususnya biar kering, zat-zat sing berbahaya biar mati. Belajar juga soal itu berarti. Belajar di internet. Belajar di internet? Belajar di internet. Iya. Berarti internet ya bisa membuat kita pintar komplit ya? Ya kita mau cari apa? Mau cari pinter dapat, mau cari rusak ya dapat kan di internet itu. Tergantung kitanya mau cari yang mana. Habis itu setelah di rotary itu diaplikasikan. Untuk nanas, tanaman sayur, kayak gitu juga.
Dari nanas, kalau nanasnya saya kira lancar ya. Lancar kalau tadi nanas. 400 hektar. Iya. Itu enggak pusing Mas. Niteni ini ya nanasku gitu. Ya bukan saya yang niteni sendiri ya. Jadi gimana cara ngaturnya gimana? Ngurusin 400 hektar itu. Ada orang-orang yang memang saya kasih tanggung jawab kepercayaan untuk mengelola itu. Ada 4 orang. 400 hektar itu 4 orang. 4 orang. Berarti satu orang 100 hektar. 100 hektar. Tapi enggak dibagi rata seperti itu. Jadi ada yang satu orang cuma 50, ada yang satu orang 200 kan gitu. Itu satu lokasi Mas ya? Atau Pecah-pecah Mas, lokasinya pecah-pecah. Tapi ya apal Mas sing tukang garap itu. Ya apal Mas, enggak apal. 400 hektar itu akeh loh Mas. Karena dia yang saya kasih kepercayaan langsung, di bawahnya kan dia juga ada anak buahnya gitu ya. Juga banyak anak buahnya juga. Nggih. Di antara Mas, di antara jenengan yang 3.000 karyawan itu yang paling banyak di mana? Tetap di properti. Properti ya? Di properti. Di properti itu bisa 70% itu di properti sendiri. Karena tadi kontraktor itu ya. Karena di properti kan untuk bangun kan butuh banyak orang. Untuk bangun itu bangun rumah. Oke. Butuh banyak orang. Tapi ternyata ya yang segitu luasnya itu nggak begitu butuh banyak orang berarti ya. Kalau di nanas itu aja berapa nanas? Kalau di nanasnya sekitar 500-an orang lah. Tapi yang banyak 500. Iya, banyak. Karena ya selain nanam kan kita juga mesti ngerawat, mesti mumpuk, ngerapu gitu ya. Terus ngilangin rumput-rumputnya itu, matun rumput-rumputnya itu biar nggak ganggu pertumbuhan nanasnya, kan tetap perawatannya rutin gitu. Oke, nanas kemudian panennya kan setahun sekali. Tapi 400 hektar banyak bisa gantian. Bisa tiap hari panen. Setiap hari panen berapa truk Mas? Setiap hari sekitar 7-8 truk lah. Wow, 7-8 truk setiap hari? Setiap hari. Selama 365 hari? Itu langsung masuk pabrik satunya? Itu yang masuk pabrik mungkin sekitar 2 truk. Yang sisanya kita jual ke pasar buah. Oke. Pasar buah pun juga kita nggak jual ke orang, tapi kita juga sudah punya lapak-lapak sendiri di pasar-pasar buah itu. Juga punya lapak di pasar-pasar? Ada. Wow. Berarti ya ibaratnya truk itu ngantar nih lapak EDW. Betul. Terus habis itu ada orang yang user beli ecer. Wow, berarti lapaknya di berapa tempatnya dengan? Ada di 7 tempat. Di pasar mana aja Mas? Ada di Caringin Bandung, ada di Cibitung, ada di Cikopo, di Jogja, di Bali ada. Mantap. Di Lamongan, di Surabaya. Gitu. Punya lapak. Namanya lapak apa? Kalau orang nyari mungkin. Kita namanya tetap pakai Irfai sih. Irfai. Nama ayahnya ya. Nama ayah almarhum. Saya ingat jenengan. Iya, jenengan kan Irfai Group. Iya, gitu kan. Irfai Group. Oke. Kemudian yang 2 truk masuk ke pabrik. Pabrik sendiri itu diolah apa Mas? Untuk diolah jadi bahan baku selai. Oke, bahan baku selai. Bahan baku selai. Jadi gimana itu berarti? Jadi nanas dikupas, kita giling, kita bekukan, kita kirimnya dalam kondisi beku. Jadi di sana mereka tinggal ngasih bumbu sama masak aja. Jadi berarti kayak nanas potong gitu ya Mas ya? Giling bukan potong. Nanas giling ya. Biar jadi kalau selai kan digiling itu. Kalau dipotong kan jangan sudah jadi gilingan. Sudah jadi gilingan. Oke. Wow, mantap banget. Pak, jenengan ini ngurusin banyak usaha, kemudian ada 3.000 orang, terus mungkin manajernya juga banyak, yang tanggung jawab banyak. Itu gimana cara ngurusnya itu piye sih kok? Kan saya akan jenengan ceritanya simple, tapi mungkin bagiku bayangnya seruat gitu loh. Caranya nggih piye jenengan? Ruwet kalau kita gampang curiga sama orang. Oke, ruwet kalau gampang curiga. Jadi saya ini orangnya nggak mau gampang curiga, nggak mau gampang sudon, kamu tak kasih kepercayaan, ya sudah. Jadi aku nggak mau terlalu mikir ruwet, harus sekarang dengan usaha yang sebanyak itu, kalau kita mau ngerjakan semuanya sendiri apa ya bisa? Ya nggak bisa. Memang usaha itu kalau kita mau maju memang mau tidak mau kita harus percaya sama orang. Oke. Masalah orangnya bisa dipercaya atau tidak, ya itu urusan dia. Kalau memang nggak bisa ya kita tinggal ganti gitu aja. Cara melihat orang,
Masa nih, kamu tak pasrah iki, kamu tak percaya itu gimana prosesnya Mas? Prosesnya biasanya yang sudah lama ikut saya. Saya sudah tahu karakternya, sudah tahu cara kerjanya. Jadi itu yang saya ambil untuk jadi manajer biasanya. Jadi banyak juga manajer saya itu yang dulu awalnya ikut saya itu jadi kuli juga. Ada tukang cetak genteng juga ada. Tapi jadi saya milih manajer itu nggak harus pendidikannya atau apa, nggak pernah saya lihat itu. Saya lihat pengalaman dia kerja ikut sama saya, bahkan banyak, malah hampir semua ya manajer saya itu yang lama kerja ikut saya, walaupun sebelumnya musik mungkin cuma kuli bangunan, cuma cetak genteng, yang pekerjaan kasar seperti itu. Saya lihat kalau memang dia bisa punya kemampuan untuk dipasrahi untuk menjadi manajer, ya diangkat. Faktornya apa yang jenengan lihat, ini orang ini pantas ini diangkat sebagai manajer? Jujur ya? Jujur aja atau apa? Jujur aja, nggak perlu terlalu pinter. Karena kita kan bisa belajar juga sambil jalan. Kalau terlalu pinter, aku milih terlalu pinter, wong aku sendiri yang nggak pinter. Jadi ya wis, yang penting jujur, terus dia mau ada niat kemauan untuk kerja, disiplin, itu sudah cukup. Iya. Faktor jujur itu biasanya kalau Mas Rafiq lihatnya dari mana? Ya dari jujur gitu. Ya itu karena dia sudah lama ikut saya bisa melihat orang ini jujur apa enggak. Dari yang sering dibicarakan, ketepatannya dia, disiplinnya gimana gitu. Ukurnya itu sangat simpel ya Mas. Simpel, aku nggak mau terlalu ribet Mas. Wis kesel kalau terlalu ribet dengan usaha yang macam-macam seperti itu. Wis simpel aja lah wis. Prakteknya, realitanya jenengan selama berpuluh tahun usaha gitu ya. Dengan sistem seperti itu aman-aman. Belum berpuluh tahun Mas. Belum 10 tahun? Belum 10 tahun. Oh iya Mas? Belum. Dari yang jenengan properti itu sampai sekarang sebegitunya luas? Belum. Berapa tahun? Itu kita 2017, berarti 9 tahun. Wow. Kok cepet banget Mas? Cepet banget karena kepercayaan kita sudah dapat. Oke. Jadi yang seperti yang dulu awal pernah kita bahas di liputan yang awal-awal itu, kalau saya nggak lupa ya. Jadi kalau mau jadi pengusaha itu memang harus jujur. Kalaupun modal kita belum bertambah, modal materinya, tapi kalau kita jujur, kepercayaan itu sudah bertambah. Misalnya dulu jenengan supply saya material lah, toko bangunan. Mungkin dulu awal-awal jenengan percaya ngasih pinjam saya mungkin 1 juta sampai 5 juta. Tapi karena saya jujur, pembayaranku sesuai apa yang saya janjikan, lambat laun jenengan ngasih pinjaman ke tambah saya lagi. Mau 10 juta malih berani, 100 juta berani, ya seperti itu. Jadi kepercayaan jujur itu yang kemudian dijaga terus ya sampai saat ini. Oke. Dari sekian banyak karyawan, usaha yang banyak itu, kemudian yang pernah bikin jenengan pusing itu di bagian apa sebenarnya Mas? Kalian kan suwante jenengan. Pernah pusing di bagian apa gitu? Jadi saya itu pusing banget sih. Enggak kayak Mas kalau masalah pekerjaan. Jadi saya itu cenderung seperti ini. Misalnya namanya orang kerja ya. Saya pernah mungkin salah ngambil keputusan. Saya ya sudah, tinggal fokus saja. Aku salahnya di sini, fokus ke depannya untuk memperbaikinya seperti apa. Jadi kalau pusing banget sih kayaknya sih enggak Mas ya. Pokoknya selama badan sehat, kalau cuma masalah pekerjaannya enggak mau pusing-pusing banget lah. Biasanya yang pusing itu kan ketika salah mengambil keputusan, tapi ternyata uangnya habis. Iya kan Mas, kalau jangan mungkin uangnya nggak habis. Nah, gitu mungkin. Jadi ya. salah mengambil keputusan, terus terlalu larut menyesali keputusan yang sudah terlanjur diambil. Itu yang bikin pusing. Berlarut-larut akhirnya bangan yang kono gitu ya. Fokus kita itu menyesali bukan untuk mencari solusi. Nah, jadi kalau sudah salah ambil keputusan, sudah fokus saja untuk menutupi kesalahan ini gimana, solusinya seperti apa. Ini nggak usah terlalu berlarut-larut disesali, orang sudah terjadi juga.
Oke, jadi nggak usah menyesali terlalu nemen, ya sedang move on. Dan energi kita dipakai untuk mencari solusi aja, jangan untuk menyesali. Oke. Wih, mantap sih Mas, ya ini luar biasa jenengan ngelola 3.000 orang banyak usaha. Oke, terima kasih Mas Raufik udah mampir. Sama-sama. Mungkin aneh kata-kata penutup Mas buat pendengar kita, penonton kita Pecah Telur. Ya itu. Untuk yang mungkin melihat atau mendengarkan ini, ya yang terakhir kita bahas ini tadi, semua orang pasti pernah salah ngambil keputusan. Oke. Ya, nggak usah disesali, fokus aja kita cari solusinya. Daripada energi kita habis untuk menyesali, mending kita pakai energi kita untuk mencari solusinya. Oke, terima kasih Mas Raufik. Sama-sama. Sampai jumpa di next kesempatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.